Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Apakah sudah sesuai dengan adab yang diajarkan para ulama, atau hanya sekedar membaca tanpa memahami dan meresapi maknanya? Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menekankan pentingnya adab dalam membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menekankan pentingnya adab dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita bernilai ibadah yang lebih tinggi. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita membahasnya. Sebelumnya ada sebuah kisah. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Sejak kecil ia diajarkan membaca Al-Quran oleh kakeknya. Kakeknya yaitu seorang yang hafidh Quran yang sangat mencintai kitab Al-Quran tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Ahmad mulai merasa bosan, merasa bahwa membaca Al-Quran itu hanya sebatas rutinitas tanpa makna, tidak bisa mendapat inti dari apa tujuan membaca Al-Quran tersebut. Suatu hari ia mengeluh kepada kakeknya, "Kakek, aku membaca Al-Quran setiap hari, tapi aku merasa tidak ada perubahan dalam hidupku. Aku tidak bisa menghafalnya dengan baik dan aku pun sering lupa dengan isinya." Sang kakek tersenyum, lalu memberinya sebuah keranjang bambu dan berkata, "Coba ambilkan air dari sungai dengan keranjang ini, lalu bawakan ke rumah." Ahmad merasa heran, tapi ia tetap menuruti perintah kakeknya. Ia mencoba mengambil air dari sungai, tetapi setiap kali ia melangkah kembali, ia selalu habis bocor sebelum sampai ke rumah. Ia mencoba berkali-kali, namun tetap sama. Akhirnya ia berkata kepada kakeknya, "Wahai kakek, ini tidak mungkin. Keranjang ini berlubang, airnya selalu bocor, tidak mau masuk ke dalam." Sang kakek tersenyum dan berkata, "Ahmad, meskipun airnya tidak tersisa, lihatlah keranjang ini. Bukankah sekarang lebih bersih daripada sebelumnya?" Ahmad memperhatikan keranjang itu. Benar, sebelumnya keranjang itu penuh dengan debu dan kotoran, tetapi setelah berulang kali terkena air, kini menjadi bersih. Kakeknya kemudian berkata, "Begitulah Al-Quran dalam hidup kita. Meskipun kita merasa tidak menghafal atau memahami semua isinya, setiap kali kita membacanya dengan adab yang baik, hati dan jiwa kita akan menjadi lebih bersih. Al-Quran akan menyucikan hati kita meskipun kita tidak selalu menyadarinya." Nah, mari kita bahas apa saja adab membaca Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Kitab ini secara khusus membahas etika seorang muslim dan dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, yaitu ikhlas dalam membaca Al-Quran. Salah satu adab terpenting dalam membaca Al-Quran adalah mengikhlaskan niat hanya karena Allah. Imam An-Nawawi menekankan bahwa Al-Quran harus dijauhkan dari riya, pamer, dan sum'ah atau mencari popularitas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu membaca dalam keadaan suci. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa Al-Quran dalam keadaan berwudu lebih utama, sebab Al-Quran adalah kitab suci, maka kita harus dalam keadaan bersih ketika membacanya.
Allah juga berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun boleh membaca Al-Quran tanpa wudhu, tetapi menyentuhnya tanpa wudhu tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca dengan tartil dan khusyuk. Dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi menekankan pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan perlahan dan penuh perhatian. Allah juga berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yang berarti, dan bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Membaca dengan tartil akan lebih menyentuh hati dan menambah kekhusyuan. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu berusaha memahami makna dan merenungkannya. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan juga diamalkan. Imam An-Nawawi menekankan, seorang muslim harus berusaha mentadabburi atau merenungkan ayat-ayat yang dibacanya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubi af'aluha. Yang berarti, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Adab selanjutnya yaitu membaca dengan suara yang indah tapi tidak berlebihan. Nah, dalam At-Tibyan ini Imam An-Nawawi mengingatkan agar tidak berlebihan hingga meniru gaya menyanyi yang berlebihan atau bertujuan untuk pamer. Adab selanjutnya yaitu yang keenam, menghormati Al-Quran dan tidak bermain-main. Seorang muslim harus selalu menjaga adab terhadap Al-Quran. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan sikap lalai atau sambil bercanda. Selain itu, tidak diperbolehkan meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak layak atau membawanya ke tempat yang kotor. Sahabat sekalian, mari kita renungkan apakah kita sudah membaca Al-Quran dengan adab yang benar. Jika belum, mari kita mulai memperbaikinya dari sekarang. Seperti air yang menyucikan keranjang bambu, Al-Quran akan membersihkan hati kita. Terus membacanya dengan adab yang baik. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hidup, karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat dari Al-Quran di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma habibna ilal Quran wa habibul Quran ilaina. Amin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.